Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News Berita 1. Kita masih membahas tentang hilangnya pesawat Air Asia QZ8501. Kita masih berbincang bersama Kapten Hanafi. Kapten Hanafi, kalau tadi kita membandingkan dengan apa yang terjadi pada Air France. Kalau sekarang kita melihat kembali apa yang terjadi pada Adam Air, seperti apa perbandingannya? Masing-masing keduanya juga kita lihat dari discovery atau dari internet yang sudah dipublish ya. Kalau kasus Adam Air itu kan karena IRS-nya atau Air Data something like that ya, IRS-nya. Itu ada kerusakan. Jadi kerusakan pada saat itu di mana mempengaruhi kondisi instrumen juga. Bedanya hampir tidak jauh, beda banyak dengan kondisi yang terjadi di Air France, kemungkinan seperti itu. Sehingga kondisi pesawat, instrumennya juga sudah mungkin tidak bisa dipercaya lagi. Tidak bisa dipercaya, udah ngawur. Tapi pilot sempat tidak sadar bahwa pesawat sudah dalam posisi yang miring. Kemungkinan seperti itu. Akhirnya terjadilah yang namanya spin, sehingga diving, spin dan diving, sehingga speednya itu increase so much sampai melalui VNE tadi, sehingga terdengarlah bunyi clacker itu, clack, sehingga speed tersebut sudah melampaui batas maksimum dan pada saat itu sudah tidak bisa di recover lagi. Tidak bisa di recover sehingga pesawat itu meluncur dengan menukik tajam. Pada saat itu mungkin dengan power on, karena pesawat itu masih dalam keadaan terbang lurus kan, terbang cruising, terjadi miring, kondisi di luar pesawat terjadi pada saat itu juga thunderstorm atau turbulence, sehingga kita atau pilot tidak bisa melihat keluar kondisinya pada saat itu. Kalau kita masuk ke dalam suatu cuaca yang buruk, kondisi pesawat macam apapun juga terasa seperti kita dalam keadaan lurus. Tidak tahu kalau kita sudah dalam keadaan miring atau nanjak atau turun, itu betul tidak sekali. terasa. Kondisi pesawat itu miring seperti apapun juga, kalau normalnya kita berasa pesawat miring seperti ini. Kalau kita bisa melihat di luar. Tapi kalau sudah kondisi instrumennya rusak, masuk cuaca buruk, terjadi belok seperti itu, kita nggak sadar, kita nggak tahu. Oke. Kapten Hanafi kenal secara pribadi dengan kapten yang menerbangkan pesawat Airbus? Kenal sekali, kami saling kenal di previous company dulu 25 tahun yang lalu atau 30, mungkin sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu kita saling kenal. Karena beliau pernah terbang di dalam satu maskapai yang sama? Kalau itu mungkin kita lupa. Tapi yang jelas kita saling tahu kalau si A itu terbangnya disiplin dan tegas. Karena beliau itu kan mantan dari fighter kan. Dimana kalau fighter tersebut kedisiplinannya perlu kita contoh. Dan kita salut sama mereka-mereka seperti itu. Jadi tidak bisa, kalau menurut saya pribadi tidak diragukan lagi. Beliau itu adalah pilot yang handal. Karena lulusan dari fighter. Sangat sulit loh Mbak untuk bisa jadi fighter. Iya, benar sekali. Jam terbang Kapten Irianto di pesawat 320 juga cukup banyak ya? Menurut yang saya dengar sekitar 6 ribuan. Itu bahkan lebih banyak daripada jam terbang dari Kapten Hanafi. Iya. Kalau kita kembali lagi bicara soal A320. Seberapa canggih pesawat ini mampu untuk menyediakan faktor keselamatan bagi pilot yang sedang menerbangkan pesawat? Kita harus akui, makin bertambahnya tahun, pabrik-pabrik pesawat berlomba-lomba untuk membuat pesawat secanggih mungkin, melebihi yang sudah pernah dibuat. Setiap kali pembuatan yang baru pasti akan refer kepada yang lama. Yang lama kekurangannya apa, dipelajari, diketahui ada kekurangan ini, lalu ditutupi, diperbaiki, dan ditambah lagi. Sehingga the latest aircraft must be very advanced aircraft, sangat-sangat sophisticated seperti itu. Dengan mengacu pada hal tersebut, tetapi yang kita saksikan di tahun ini 2014 kita menyaksikan ada 2 pesawat yang hilang kontak secara tiba-tiba, hilang dari radar ketika baik.